Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal dan pasar uang. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama saya Anjali, tiga tuh akan modal. Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengembangan Sektor Keuangan. Dalam pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan dan penawaran tentang dijelaskan bahwa pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu penawaran umum dan transaksi. Yang B, pengelolaan investasi. Dan yang C, emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Dan D, lembaga dan profesi yang berkaitan. Selanjutnya, tentang manfaat dan fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Dan yang kedua yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Dan yang keempat, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, termasuk mendorong penerapan dan prinsip good corporate governance pada perusahaan. Dan kelima, strategi untuk dan yang keenam, menciptakan lapangan kerja profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Materi selanjutnya yaitu tentang Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdanaan. Pasar perdanaan adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatat di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi efek melalui perantara perdagangan efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdanaan. Pasar di mana pasar ini efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdanaan. Sekian dulu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatima Azhara. Kepada Fatima, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan efek. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital, atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya. Perjanjian dan setiap derivatif atas efek yang dapat dialihkan dan atau diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseorangan terbatas.
Di pasar sekunder atau bursa atau dalam aktivitas perdagangan dalam sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Permintaan dan penawaran atas suatu saham dipengaruhi banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik berhubungan dengan saham tersebut, kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta janji untuk membayar kembali pokok utang, beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Umumnya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan dan negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, dengan tempo bulanan, 3 bulanan atau triliun, 6 bulanan atau semesteran, atau 12 bulanan atau tahunan. Yang ketiga yaitu suku. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sa dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Suku diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan atau instrumen keuangan lainnya oleh manajemen investasi. Saat ini, reksadana dapat dibeli secara langsung melalui manajer investasi, agen penjual efek reksadana, dan gerai penjualan reksadana, atau dibeli secara online melalui portal transaksi online yang mendapatkan persetujuan untuk memasarkan efek reksadana. Yang kelima yaitu efek berangun aset atau EBA berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. EBA merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif atau KIK. EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari. Pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah dan sarana peningkatan kredit, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut melalui proses strukturasi. Yang keenam yaitu dana investasi multi aset atau DIMA. Dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang selanjutnya disebut dengan dana investasi multi aset. Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari permodal tertentu untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek. Unit pernyataan dana investasi multi aset tidak dapat ditawarkan melalui penawaran umum. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatima Zahra. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firza Ramadini. Kepada Firza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Firza Ramadini akan menjelaskan materi poin terakhir pada materi ini, yaitu lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Di Indonesia, lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di bidang pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK, di mana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang terlibat secara langsung dalam sektor pasar modal diantaranya adalah yang pertama yaitu self-regulatory organization. Adalah satu organisasi yang melaksanakan kewenangan atas penerapan aturan regulator di industri pasar modal. SRO memiliki pengaturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang.
SRO itu sendiri terdiri dari bursa efek dan juga lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek atau manajer investasi. Sebelum melakukan kegiatan usahanya, perusahaan efek berbentuk perseroan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Perusahaan efek dapat melakukan kegiatannya sebagai yang pertama, perantara pedagang efek atau PPE, atau yang sering disebut sebagai broker dealer. Kedua, penjamin emisi efek atau PEE, atau yang sering disebut sebagai underwriter. Dan C, manajer investasi atau MI, yang sering disebut dengan fund manager. Ketiga, agen penjual efek reksadana atau APER adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksadana. Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha APER adalah perusahaan efek, bank, lembaga, perusahaan manajer investasi, dan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan. Keempat, penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Perizinan PI ini dapat berupa perseorangan atau perusahaan. Keduanya wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Kelima, lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Perkembangan pasar modal terlepas dari dukungan dan peran lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal merupakan pihak yang turut serta mendukung kegiatan di sektor pasar modal dan bertugas serta berfungsi melakukan pelayanan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Sedangkan profesi penunjang pasar modal merupakan pihak independen yang memberikan jasa kepada entitas yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal. Profesi ini terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan OJK. Keenam, emitan dan perusahaan publik. Para investor pasar modal tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Terakhir, perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dan sukuk atau PPE EBOS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri atau nasabahnya. Pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE EBOS ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, bank umum, dan pihak lain yang telah ditetapkan oleh OJK. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Firza Ramadini. Berakhirlah materi yang disampaikan oleh Firza Ramadini, maka berakhir pula presentasi uh, dari kami. Saya sebagai moderator, apabila ada